aku tuh pernah mencintai seseorang gitu loh. Iya, iya. Jadi dari Nyuratin ya? ya barangkali dia nonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Zufita Nandiastika. Kali ini saya teman cerita kali ini mau ngobrol bareng kakak saya. Namanya Kak Misana. Jadi dia adalah partner saya di sebuah sekolah. Dan kenapa sih saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Misana ini? Karena banyak cerita yang menginspirasi saya. Dan semoga ada hal baik yang bisa kita ambil dari cerita dan kisahnya Mbak Misana. Oke, sebelumnya Mbak Misana ini adalah seorang pegiat literasi ya teman-teman. Jadi pernah menelurkan buku nggak Mbak? Iya pernah. Pernah menelurkan buku, berapa buku? Kalau misalnya buku karya sendiri itu ada dua. Terus kalau misalnya gabungan sama teman-teman itu kira-kira ada sekitar 4 ya. 5. Luar biasa sih. Tapi itu gabungan itu. Itu sejak tahun berapa Mbak? Dari setelah kuliah sih. Setelah kuliah. Kenapa Mbak Misana kok ngerasa punya jiwa literasi itu tuh? Emang dari kecil emang suka baca, terus suka nulis, atau emang nggak tahu tiba-tiba aja kayak punya iya, bakat itu gitu? Jadi kan dari keluar SMA, dari SMA ya sebenarnya itu udah melankolis kan aku orangnya. Jadi apa-apa itu aku tulis gitu. SMA juga gitu. Apa-apa aku tulis, kayak kisah hidupku sendiri gitu, tak tulis sendiri. Kemudian aku suka sama puisi, aku tulis gitu. Coba nulis-nulis doang gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk apa ya, kayak misal apa namanya kompetisi gitu, aku nggak pernah sih ikut-ikut seperti itu. Aku tahu lah, mungkin aku belum pede ya untuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk nulis-nulis sendiri kayak biasa gitu, ya udah itu udah keseharianku gitu dari SMA. Dari SMA. Suka nulis apapun yang ada di benak Mbak gitu ya berarti? Iya. Karena kan orang-orang seperti aku itu kan nggak bisa ya ngomong, maksudnya apa-apa nggak bisa banyak ngomong gitu loh. Emang karakternya aku kan kayak gitu. Jadi ya udah, aku nyaman nulis, aku nulis. Kemudian lukis juga gitu. Aku jenuh gitu, lukis kayak gitu. Mungkin orang-orang seperti jenengan mungkin Jangan jenengan mau. Ini mbak saya ya, saya adiknya. Jangan kebalik. Ya, emang kalau setiap orang kan punya kebisaannya masing-masing, bakatnya masing-masing. Mbak di bidang jurnalis, saya di bidang speak up, speaking. Jadi ini kan beda. Jadi ini kita nggak bisa menyamakan. Nah sebenarnya kita mau ngobrol ngalor ngidul ya, jadi nggak nanti akan merembet kemana-mana ini. jadi grogi sebenarnya. Nah terus Mbak, sebenarnya ya kalau soal tulis menulis itu semua orang itu sebenarnya bisa gitu. Jadi bukan oh aku harus ini ya, aku nggak bakat nulis. Sebenarnya semua orang itu bisa loh. Awal-awal itu jahit dulu gitu loh. Yeah. Jahit, kayak cari referensi nanti dijahit sendiri gitu. Oh jadi paragraf. Karena kayak gitu. Jadi bukan karena saya bakat nulis atau di bidang jurnalis senang di bidang jurnalis, semuanya itu sebenarnya bisa nulis itu. Semua orang. Bener. Dan itu sebenarnya obat untuk apa ya? Kayak mengeluarkan semua unek-unek gitu kan. Nah, ini ada cerita kan. Boleh cerita yuk. Jadi aku tuh pernah mencintai seseorang gitu loh. Iya. Jadi dari Nyuratin ya? Iya, barangkali dia nonton. Tapi dia udah nikah belum? Udah sih saya. Mohon maaf, ini hanya cerita masa lalu ya Mas ya.
Jadi kan aku tuh sebenarnya kalau berhubungan sama seseorang, dekat sama seseorang itu banyak, cuman yang klik itu dari dulu sampai sekarang itu cuma satu orang gitu. Nah sayangnya aku tuh nggak bisa mengungkapkan itu gitu loh. Jadi sampai aku udah nikah, terus sampai dia udah nikah sekalipun itu aku aduh iya udah sampai sekarang gitu. Perasaan itu sampai sekarang gitu, maaf ya. Seriusan nggak? Maaf ya buat mantan. Mantan. Tapi maksudku kalau mantan gebetan kan? iya. Tapi nggak berpengaruh, maksudnya nggak berpengaruh ke apa di keluarga kecilku gitu loh. Iya, oke. Itu nggak berpengaruh. Cuman kalau di perasaan itu masih terus tumbuh. Nah itu salah satunya itu aku bikin tulisan itu ya karena itu gitu loh. Jadi kayak terinspirasi, wah iya ya aku tuh seneng sama dia tapi aku nggak bisa ngungkapin, akhirnya aku tulis. Jadi jadilah antologi puisi kayak gitu. Wow, jadi itu antologi puisinya kisah unek-unek cinta yang terpendam ya? Iya. Wow. Ada yang gitu. Ah, Jadi ternyata menginspirasi gitu loh. Kita luar nggak bisa biasa ya. mengungkapkan tetapi bisa ada membuat sesuatu untuk kita sendiri gitu. Berarti emang healing buat Mbak Misana ini adalah dengan menulis, teman-teman. Kalau saya healingnya ngobrol kayak gini tuh obat banget sih. Emang beda-beda healing seseorang itu nggak bisa kita samain. Oke, terus menurut Mbak Misana ya buat orang-orang kayak saya nih, kan tipenya saya tuh nggak bisa ya kalau nulis dalam keadaan nggak lagi galau. Jadi justru kalau pas lagi galau justru seneng nulis. Tapi kalau lagi nggak galau, mau Nulis. disuruh apapun, suruh nulis apapun gitu, tuh nggak akan tertuang gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan banyak orang yang seperti itu. Malah justru ketika galau itu melahirkan sesuatu, senang melahirkan sesuatu. Jadi ekspresi dari diri sendiri itu dituangkan dalam tulisan. Tapi kan anu ya, dadak kan Dadak apa harus galau pokoknya dulu dadak ya, harus harus galau ada dulu kan. inspirasi gitu ya. Dan galau seseorang kan nggak bisa ya disuruh galau gitu, nggak bisa. Sedangkan kita udah dikejar deadline nih, misalnya kita masuk ke dalam tim jurnalis gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak profesional dong kalau kita harus nunggu Gitu. sampai kita galau. Itu gimana ya strateginya? Sebenarnya aku itu juga gitu, orangnya moody. Jadi harus ada inspirasi yang masuk. Bagiku itu nggak masalah ya. Itu kalau misalnya nggak ada deadline misalnya, itu untuk kita sendiri aja. Kalau misalnya kita nggak ada deadline kayak gitu nggak apa-apa, nunggu mood aja dulu. Karena ketika kita seiring berjalannya waktu itu sebenarnya otak kita itu sedang apa ya namanya menanamkan semua apa yang kita lihat, kayak mengumpulkan gitu loh. Nanti kalau udah ada waktunya ternyata kita bisa menuangkan semuanya gitu, kayak nabung gitu loh ternyata. Kalau aku sih gitu. Tapi Iya. kan itu moody ya, namanya moody. Aku harus Iya. ada inspirasi. Aku galau dulu baru bisa nulis. Aku senang dulu baru bisa nulis. Nggak apa-apa ya, kayak nggak gitu. apa-apa. Itu kayak tapa, ibaratnya tapa mengumpulkan, nabung kayak gitu. Nah, Tidak apa-apa teman-teman. kalau misalnya ada deadline ya, kalau misalnya deadline itu sebenarnya justru karena deadline itu kita bisa terpicu untuk oh ya aku harus gini ya, apalagi yang atasan kita mungkin yang meminta kita itu agak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya deadline itu juga memicu, daripada nggak ada deadline kan lebih baik kan ada deadline gitu. Iya sih, bener. Tapi kan kadang kalau kita seumpama pengen nulis buku nih, sedangkan itu kan deadline pasti datangnya kan dari kita, karena itu kan buku kita ya. Sampai akhirnya bertahun-tahun gak jadi-jadi. Contohnya saya, ini niat awal itu udah ada, terus sampai sekarang masih bab 1 aja gak selesai. Itu bertahun-tahun gak nulis gitu sampai sekarang. Cari inspirasi aja. Sampai lupa mau berkisah apa di buku itu. Itu sebenarnya nah kayak gitu. Itu Jadi, problem apa ya, maksudnya apakah itu karena hilangnya gairah menulis atau karena kalau nggak dipaksa itu nggak bisa nulis. Nah kayak gini aja, tesis, mengerjakan tesis misalnya atau skripsi. Saya itu juga gitu kan, dan banyak orang juga yang kayak gitu. Misalnya kalau nggak ada deadline, bentar lagi harus ini ya, harus proposal harus selesai, harus gini itu nggak akan dikerjakan gitu. Jadi sebenarnya
kalau kita memaksakan ya udah, tapi kalau dipaksa tetap nggak bisa Ya ya sudah. ya sudah, jangan dipaksa gitu. Nanti pasti ada waktunya sendiri untuk menyelesaikan itu gitu, biasanya gitu. Kalau dipaksa nggak bisa, karena itu nggak bisa dipaksa sebenarnya. Iya sih, benar. Itu anak rohani loh, itu anak rohani. Anak rohani. Iya, Gimana maksudnya? karya itu kan anak rohani. Filosofis sekali. Ya, terkait kejurnalistikan ini, literasi ini, Mbak Bisana ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi memulai keinginan untuk Menulis. terjun ke arah literasi? Apa ya, kalau misal pesannya, kalau memang benar-benar niat di bidang itu ya udah banyak-banyak aja baca gitu. Referensi apapun ya, nggak harus baca yang berat-berat, yang ringan-ringan, yang disukai aja dulu, baru kemudian nanti baca yang agak tingkatannya agak tinggi gitu. Tapi nggak usah dipaksa gitu. Tapi kalau misalnya niat kan pasti ada kemauan untuk Iya, baca. iya. Nah, tetapi kalau misalnya nulis fiksi itu kan referensi ya memang perlu sih ya, tapi kan nggak kayak nulis non fiksi gitu. Jadi dari pengalaman pribadi bisa, kayak puisi itu juga nggak usah apa ya, referensinya mungkin dari puisi-puisi karya-karya maestro-maestro dulu gitu. Mungkin bisa Bahasan literasi emang dilihat. apa ya, Ini luas sebenarnya sih, luas ya. bukan anu sih. Bukan apa? Bukan Ayo. ini apa? Nggak boleh merendah loh Bukan, ya. seharusnya nggak ditanyakan ke saya gitu loh. Bukan mulai merendah. Nggak, pokoknya setiap orang punya kemampuannya ya. Jadi kita bisa mengambil ibroh dan pengalaman setiap orang. Nah, Ada seorang teman yang bikin aku kayak trauma gitu loh. karena bulian itu Bukan bulian ya, namanya apa ya? Kayak, ya namanya anak-anak ya. dipukul atau Bukan dipukul sih. Tapi itu berpengaruh banget sama psikologiku sampai sekarang. diejek bukan? Pernah nggak misalnya ojo batu rikai, kan pernah nggak kayak gitu? Oh iya. Jadi dikucilkan gitu. Dikucilkan. Aku pernah kayak gitu, dikucilkan di SD, di SMP juga. Dan itu tuh sampai sekarang itu berpengaruh juga. Dikucilkan itu kayak ada trauma-trauma. Iya, bener. Di SD dulu, zaman dulu emang kayak gitu ya, suka sering coba turi kayu. Ya, Bener, iya, iya. pernah kan? Iya, Pernah kan kayak gitu? pernah. Nah, itu kan sebenarnya Ya Allah, tergantung- pernah lu juga. itu kan tergantung pribadi Iya, masing-masing. iya, Kalau iya. kuat itu nggak masalah, itu Iya. ya wes nggak tak reken. Tapi buat mental anak yang ya, iya. gitu loh. Apalagi anaknya seperti aku itu, aku tuh kayak lemah banget gitu kan. Enggak, Mbak, kamu kuat. Bisa bertahan sejauh ini tuh kuat banget. Terus itu apa sampai lagi? sekarang itu Iya, trauma itu melekat banget ya, Mbak? dekat itu loh. Ya Aku nggak Allah. tahu ya, kayak dikit-dikit itu sampai sekarang kok. Kuat sekali, Mbak, pokoknya. Itu. Ya, oke teman-teman, dengar cerita Mbak akhirnya sekarang udah move on belum? Kalau tak tanya move on enggak jadi. Udah move on dari masa lalu itu. Ya tentu kalau misalnya luka itu nggak bisa Langsung kering gitu langsung ya. kering gitu loh, pasti ada bekasnya. Jadi kalau misal mungkin kalau sekarang ya alhamdulillah udah lebih baik, karena kan awal mula move on itu aku ngajar di SMK itu. Kemudian alhamdulillah ada teman ngobrol. Alhamdulillah itu udah meningkatkan rasa percaya diriku untuk lanjut Alhamdulillah. ke depan gitu. Alhamdulillah juga mengajar di sini. Alhamdulillah ketemu sama ustadzah yang baik-baik. Alhamdulillah. Gitu. Dan di luar juga, terus aku juga alhamdulillah lanjut S2 ini. Tapi ya belum selesai juga. Mungkin kalau sudah selesai lebih merdeka lagi kayaknya. Lebih plong lagi. Iya. Emang menurut Mbak lingkungan berpengaruh banget ya sih, Mbak, untuk move on, ke move onan kita dan
produktivitas kita. Iya. Jadi ternyata kalau kita di rumah aja ya, kayak di rumah aja gitu, safety banget ngono loh. Itu malah kayak apa ya, mengurung diri kita sendiri gitu. Tetapi kalau kita bergaul sama teman-teman yang positif kayak gitu kan, kita bisa ikut-ikut positif, punya pandangan lah ke depan mau kayak apa gitu. Emang pikiran positif itu nular banget ya ternyata. Nular banget. Pikiran negatif juga nular. Jadi overthinking kayak gitu. Jadi jangan deket-deket sama orang overthinking ya. Beneran itu juga nular banget. Aku juga pernah punya teman yang overthinking, jadinya tuh kayak ketika aku cerita gitu ya, aku kan lagi overthinking nih mbak, aku habis ini ntar jangan-jangan kayak gini, terus dia nanggepinnya, oh lo iya lo nanti kamu kayak gini lo, kayak gitu kan semakin stres gitu loh. Jadi kan kalau misalnya entah mau orang itu berpikir kayak apa kan, kita ya udah positif aja gitu. Nanti juga, nah ini loh kalau misalnya contoh aja, kita dipandang gimana gitu sama orang gitu. Ya udah positif aja. Nanti kan kalau kita tetap positif, orangnya masa sih orang ini nggak baik ke kita, masa tetap jelek kan? Pasti ada masanya dia akan baik ke kita gitu. Percaya aja. Karena apa yang kita percaya insya Allah itu yang akan terjadi. Oke, teman-teman, gimana ceritanya? Insya Allah menginspirasi sekali kan? Saya aja sangat terinspirasi banget sama Mbak Bisana. Sebenarnya ini tadi saya tuh bingung mau jawab apa, terus diwawancara apa. Ya soalnya ini curhat colongan sekali. Tapi insya Allah penuh hikmah sekali teman-teman. Ya semoga kalau bisa ada yang bisa diambil ya alhamdulillah. Kalau yang kiranya kok gitu ya udah dilewati aja gitu, nggak usah diambil gitu kan. Semua orang punya pengalaman gitu. Ya betul sekali. Dan setiap pengalaman itu saya yakin pasti ada sisi yang menginspirasi orang lain, Mbak. Pasti itu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Aku takut ceritaku tuh nggak menginspirasi orang. Aku takut malah aku tuh nggak punya cerita apa-apa dalam hidup. Nggak ada. Orang itu pasti punya cerita dalam hidup. Ya ini tadi ditodong soalnya. Ya Mbak Wisana tadi tuh hampir nggak mau cerita teman-teman, tapi akhirnya banyak kan ceritanya ternyata. Jadi kan Allah itu sudah ngasih kehidupan ke kita, entah itu apapun, ibaratnya kita itu mau dijadiin apa gitu loh. Karena kita mungkin jadi tukang beca, ya wes kita manut, kita jadi apalah gitu, manut aja. Karena dan disyukuri, karena apapun itu yang kita hadapi itu harus apa ya, kita harus positif tinggi, berprasangka baik sama Allah gitu. Apapun jalan kita ya udah kita berprasangka baik, kita takwa sama Allah, pasti nanti dimudahkan, apapun pasti dimudahkan gitu. Jangan sampai nggak berprasangka baik sama Allah. Jadi kita negatif thinking sama Allah malah jadinya ya negatif kayak gitu. Jadi ya udah nothing tulus aja, kita berjalan aja, kita berusaha yang sebaik mungkin untuk kita. Udah jangan dengarkan orang mau bilang apa tentang kita, yang penting kita punya niat baik. Kalau kita punya cita-cita yang baik juga, ya udah itu usahakan. Insya Allah nanti pasti punya jalan. Walaupun saya tuh ngomong seperti ini juga jalan saya masih kayak gini. Oh nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Kita semua sedang di jalan yang gini-gini ya. Tapi setidaknya kita bisa mensyukuri itu dan menikmati proses itu. Pokoknya sertakan Allah dalam perjalanan kita yang meskipun kayak gini terus gitu. Mbak punya pesan lagi nggak buat teman-teman? Nah kan gini, kalau orang itu kan sawang sinawang ya, pasti ada yang lebih baik dari kondisiku seperti ini. Ini kondisiku kan mungkin dari banyak orang ini kondisi kayak terbawah gitu loh. Ya, status sosial statusku kan juga kayak gini. Jadi bersyukurlah bagi yang tidak sampai seperti saya gitu. Pokoknya bersyukur aja, banyak bersyukur. Apapun yang kita hadapi itu ambil hikmahnya.
ambil yang positif, pasti ada yang positif di situ. Pasti. Itu apalagi kalau buat menyimpulkan, mungkin kalau pesan ya seperti itu. Pesan aja lah, pesan. Ya, dan ya yang kiranya kurang berkenan ya jangan sampai diambil. Nah, sudut pandang ini yang sangat mempengaruhi apa ya, penilaian kita ke orang lain. Kalau sudut pandang kita negatif ya pasti penilaian kita ke orang lain itu juga negatif. Jadi hati-hati banget buat membuat pikiran ini positif, membuat pikiran kita ini mau dikelola seperti apa, positif atau negatif. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan teman cerita ada siang, kalau di sini siang ya, siang hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kisah teman cerita Mbak Wisana. Dari saya juga mohon maaf sekali apabila podcast kita pada siang hari ini menyinggung person-person yang tadi nggak sengaja kita sebutkan, insya Allah semoga bisa buat pelajaran. ya, bisa buat pelajaran, itu intinya. Diambil yang positif aja. Sharing Sharing is healing. is healing. Gini. Sharing adalah obat, itulah intinya, obat. Oh, buat iya, buat gitu. Oke. Iya, ternyata tanpa sadar itu tadi kan kayak mencurahkan semua unek-unek kan. Jadi betul banget. Berarti lega nggak? Lega. Alhamdulillah. Nah itu tadi teman-teman nggak sengaja loh, ini ternyata melegakan hatinya Mbak Misana. Alhamdulillah. Saya pun juga lega karena mendengar kisah orang lain itu selalu menguatkan hati saya dan apa ya, membuat saya terinspirasi dan tambah bersyukur. Dengan keadaan kondisi Terus kita. Terus tapi kayak apa ya, ada kebahagiaan tersendiri gitu loh Mbak, kayak pasti kan orang yang habis cerita kan lega. Yeah. Itu tuh kayak nular ke diri saya gitu. Alhamdulillah. Lega gitu. Padahal masalah saya juga belum selesai, nggak tahu. Ya, semoga masalah kita semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, teman cerita kali ini sampai sekian ya teman-teman. Teman cerita, sharing is healing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,